Cek cek. Daripada liar mikirin yang ngutang nggak bayar-bayar, mendingan kita nge-BF aja ya kan, Bor? Di BF kali ini saya akan merangkum film berjudul The Golden Globe yang dirilis tahun 2019. The Golden Globe. Film ini diangkat dari kisah nyata berdasarkan novel yang berjudul sama, berlokasi di Jerman, lebih tepatnya di kota Hamburg pada awal 1970-an. Film karya Fatih Akin ini mengisahkan tentang seorang laki-laki bernama Fritz Honka, seseorang dengan latar belakang yang poek. Kepo seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama pasang handsfree, lupakan mantan, lemaskan si Joni, sediakan rokok kopai, hisap udut yang nikmat. Selamat menonton, pantengin terus BF-nya Bor. Arr. Berlatar pada tahun 1970-an di Jerman, lebih tepatnya di kota Hamburg, kisah akan berfokus kepada seseorang yang mohon maaf kurang menarik, jauh dari kata good looking, apalagi good reckoning, dengan mata tilang atau juling, hidung besar, gigi berantakan, bernama Fritz Honka. Ini bebenguknya, di mana ia tinggal di sebuah apartemen kumuh nan kotor dan banyak poster-poster yang tidak layak konsumsi untuk anak di bawah 18 tahun, yang di situ ada seorang wanita sedang rebahan di atas kasur, dan usut punya usut, ia adalah wanita malam, atau bisa dibilang dalam bahasa halusnya wanita penjual surabi alias bondon yang tengah melayani Honka. Diketahui ternyata wanita itu bukan sedang rebahan, melainkan ia sudah tewas dibunuh oleh Honka. Entah apa penyebabnya, namun dapat disimpulkan bahwa si Honka ini adalah pria yang jahat. Saat Honka tengah membuang jasad wanita itu, ia terkejut karena ada seorang bocil memergokinya, hingga ia pun kembali ke kamarnya dan tidak tahu harus diapakan jasad si wanita ini. Dan dengan rasa ragu-ragu yang tampak di sini bahwa mungkin ini pembunuhan pertamanya, hingga ia pun memutuskan untuk memutilasinya, membungkus dengan plastik, membawanya ke tanah kosong, dan sisanya ia simpan di sebuah ruangan dinding apartemennya. Dan inilah sarung tangan emas. Adegan berpindah dan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Petra dan temannya bernama Willy, di mana sepulang sekolah mereka mampir ke Starbucks untuk sekedar ngopi santuy dan sebat. Hingga saat Petra sedang mencari korek, muncullah Honka dengan susu runtul menyalakan rokoknya. Terlihat Honka nampaknya tertarik dengan kecantikan Petra, terlebih lagi pastinya masih berwarna pink dan sedang imut-imutnya. Danke. Dan inilah bar bernama Handschuh, atau dalam bahasa Indonesianya sarung tangan alias Hands Glove, tempat para pecandu alkohol dari kalangan menengah ke bawah berkumpul di bar tersebut. Juga tempat berkumpulnya wanita malam untuk menjajalkan lawan mainnya si Joni, dan terlihat wanita-wanita yang mangkal di sana sebagian besar sudah lanjut usia alias kadaluarsa dan tak layak konsumsi. Hey Fide, willst du was trinken? Ich gebe einen aus. Lokasi yang strategis terletak di tengah wilayah prostitusi dan dekat dengan apartemen milik Honka, sehingga Honka sering berkunjung dan minum di sana. Ich habe heute eine gesehen, ne? Die hat sehr gut gerochen. Einmalig war das. Honka sendiri sudah banyak minum alkohol cap tikus sehingga keadaannya sudah mabuk berat, sehingga nafsu birahinya pun ikut naik dan menyuruh pelayan di sana untuk mencarikannya seorang wanita yang mau berkencan ke apartemen Honka. Dari sekian banyak wanita yang ditawari oleh si pelayan, tak satu pun yang mau setelah melihat parasnya Honka yang, mohon maaf sekali lagi, mukanya kurang good looking kayak Careuh, sehingga mereka pun enggan berkencan dengannya. Ja, den würde ich nicht mal anpissen, wenn der brennt. Lass mal gut sein. Honka pun meminta si pelayan agar mencarikan siapa saja yang mau, asalkan si Joninya dapat diservis dan ganti oli, sehingga si pelayan pun menawari seorang wanita cantik bernama Gerda. Ini wajahnya yang benar-benar sudah lansia, yang tak habis pikir, ya Allah, yang sudah benar-benar tidak layak melakukan pekerjaan seperti ini, yang kembali tak habis pikir kemana keluarganya yang membiarkan ia melakukan pekerjaan yang kurang baik ini. Prost. Wohl sein. Terlepas dari sisi negatifnya, seharusnya seseorang atau individu sadar betul kapan harus berhenti dan ada batas wajarnya. Jadi tolonglah sebagai customer harusnya tahu mana yang layak untuk di-OP dan mana yang tidak, jangan semuanya diembat juga. Dimana Honka yang sudah kepalang nafsu birahinya naik pun terpaksa membawa Emak Gerda ke apartemennya, yang kalau dilihat ia lebih mirip ibunya
ketimbang harus melayani Honka. Geh mal vor und fordere an der Haltestelle auf mich. Setiba di apartemen Honka, Gerda mencium bau tak sedap seperti bau bangkai, di mana Honka mengatakan bahwa bau tersebut berasal dari penghuni kamar bawah yang suka memasak berbagai macam daging hampir setiap harinya. Fleisch und Knoblauch und was weiß ich noch was. Honka pun ngebebenyo Gerda sebelum diopi dengan sebotol minuman agar ia ngeplay bersamaan dengan Honka yang sama-sama sudah mabuk berat dan benar-benar bisa mengabaikan wajah Gerda. Ia pun menyuruh Gerda naik ke kasur. Wir gehen rüber. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sebelum berangkat bekerja, Honka menyuruh Gerda berkemas dan cuci muka lantas meninggalkan tempatnya, di mana Honka bekerja di sebuah tempat perbaikan kapal sebagai tukang bersih-bersih. Dengan bersamaan Gerda belum juga pergi dan masih ada di apartemen Honka dengan berinisiatif membersihkan kamarnya, berharap hal yang dilakukannya dapat pujian dari Honka. Saat pulang, Honka pun terkejut melihat Gerda masih berada di sana dan langsung menghantam muka Gerda sampai-sampai gigi palsunya paburasat dan menyeretnya keluar, di mana semakin memperjelas bahwa Honka adalah sosok yang temperamental. Dan pada saat melihat kamarnya sudah bersih, Honka yang merasa bersalah mengizinkannya kembali masuk dan memperbaiki gigi Gerda dengan lem Aibon sembari mendengarkan curhatan Gerda yang ternyata ia tak punya tempat tinggal dan diabaikan oleh keluarganya, dan berniat membantu Honka dengan menjadi pembantunya asalkan ia punya tempat untuk berteduh. Aufgeräumt. Ja? Awalnya Honka menolak, tetapi saat mendengar Gerda mempunyai anak perempuan cantik berusia 30 tahun yang bekerja sebagai tukang daging pun seketika Honka terbayang sosok Petra yang cantik dan membayangkan anak Gerda ini akan secantik Petra, sehingga ia mengizinkannya untuk tetap tinggal dengan satu syarat bahwa Gerda harus menandatangani surat perjanjian yang berisi bahwa Gerda akan merestui anaknya untuk dikawinkan dengan si Honka ini. Hast du noch was auszusetzen? Demi tempat tinggal dan alkohol, Gerda rela menyapu, memasak, dan menservis jenisnya si Honka, dan tak jarang juga Honka sering berlaku kasar dan galak yang baginya itu adalah heureuy semata. Ja? Nicht da reinrotzen. Du Suppenkasper. Malamnya Honka mengajak emak Gerda ke bar Hands Glove dalam rangka mengambil hatinya atau ngebebenyo Gerda agar ia bersedia membawa putrinya ke apartemen Honka. Namun apa jawaban Gerda? Dengan santuinya ia mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana putrinya berada dan keluarganya sudah menelantarkan dirinya, sehingga ia pun menjadi gembel akibat kecanduan alkohol Gerda yang sudah akut. Was ich denn? Die will keinen Kontakt mehr mit mir. Los, wasch das mal ab. Pada saat Honka pergi ke toilet, datanglah seseorang petugas dinas sosial yang bermaksud mengajak Gerda untuk ikut dengannya dengan dijanjikan akan menyediakan tempat tinggal yang layak dan pembinaan bagi para pekerja yang menyewakan surabi miliknya. Ich sorge dafür, dass sie sich richtig ausschlafen können. Und satt essen. Saat kembali, Honka yang tidak melihat keberadaan emak Gerda uring-uringan, yang berarti ia harus kembali tinggal sendirian dan tak ada lagi yang menservis si Johnny miliknya. Honka pun membeli sebotol alkohol cap tikus bermaksud untuk mengajak 3 wanita yang lagi-lagi mereka sudah lansia tak layak konsumsi. Namun Honka yang sudah kepalang oleng dan ngabagel pun mengajak mereka dengan diiming-imingi alkohol yang berada di apartemennya. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich sag dir das. Saat dalam perjalanan, salah satu dari ketiga wanita itu tak sadarkan diri akibat terlalu banyak meminum minuman beralkohol sehingga Honka meninggalkannya begitu saja. Saat tiba di apartemen Honka, seperti emak Gerda, mereka pun mencium bau tak sedap yang menusuk hidung, di mana Honka lagi-lagi kembali mengkambing hitamkan tetangganya yang tepat berada di bawah kamar Honka. Tidak seperti biasanya, satu pun susah, dan kini Honka berhasil membawa 2 wanita ke apartemennya dan muncullah pikiran Honka
Honka untuk sedikit meresingkan dengan menyuruh mereka untuk saling bahasa halusnya, atau biar tidak terlalu frontal, Honka menyuruh mereka saling mengopi surabi milik mereka yang hal menjijikan itu jelas mereka tolak sehingga membuat Honka naik pitam dan berlaku kasar kepada salah satu wanita tersebut. Salah satu wanita itu pun setuju, namun ia meminta izin untuk pergi ke toilet yang berada di luar kamar Honka. Hingga 1 menit berlalu, ia tak kunjung masuk sehingga Honka memeriksa dan alhasil ia kabur meninggalkan temannya sendiri bersama Honka. Dan pastinya kalian tahu apa yang akan dilakukan Honka dalam pengaruh alkohol ketika ia marah. Hast du Durchfall oder? Terlihat Willy yang penasaran mendatangi bar Hans Globe dan duduk bengong saja tanpa melakukan apapun yang memang pada dasarnya ia tak pernah masuk ke tempat begituan. Hingga tak lama Willy didatangi oleh seorang om-om yang tinggi besar di mana ia sudah mabuk berat sehingga ngomongnya pun ngelantur dan Willy memilih meninggalkannya lantas memesan sebotol soda. Kembali ke Honka yang tengah berjalan dan menyalakan sebat udut, tiba-tiba akibat dari insiden itu Honka dipecat dari pekerjaannya karena tidak masuk selama di rumah sakit sehingga Honka mendatangi bar untuk curhat kepada temannya di mana Honka yang masih mempunyai pikiran jernih pun memutuskan untuk berhenti minum alkohol karena ia sadar betul kehidupannya hancur diakibatkan oleh pengaruh alkohol. Ich auch nicht mehr trinken. Das schwöre ich dir öffentlich an Jesus. Hingga beberapa bulan berlalu Honka yang telah total berhenti minum alkohol dan kini ia mendapat pekerjaan sebagai satpam di sebuah mall yang dikhususkan jaga shift malam dan itu cukup untuk menyibukkannya agar tidak meminum minuman haram lagi. Nach der Schicht heißt das dann aber Wiedersehen macht Freude. Ne, Meister? Mulailah Honka bekerja di mana di hari pertama ia mendengar sesuatu yang mencurigakan dan saat didatangan ternyata ada seorang wanita yang mungkin umurnya sekitar 30 atau 40 tahunan bernama Teteh Helga Denningsen, panggil saja Helga, yang akan menjadi rekan kerja Honka selama bekerja di mall tersebut. Ich bin die Reinemacher-Frau, mein Name ist Denningsen. Seperti kita ketahui, Honka yang mempunyai sifat sangean melihat Teteh Helga yang masih layak untuk diopi pun seketika membuat Honka jatuh cinta pada pandangan pertama sehingga ia pun menyiapkan sesuatu untuk lebih dekat dengan sosok Teteh Helga ini. Namun mirisnya Honka cintanya kandas saat mengetahui bahwa Teteh Helga sudah bersuami dan kini ia akan merayakan ulang tahunnya yang tepat jatuh pada hari ini dan mengajak Honka untuk minum bersamanya. Namun Honka yang panceg atas pendiriannya pun tak gentar setelah ditawari cap tikus dan ia memilih untuk meminum jus apel saja. Feiern jetzt hier, los, nehmen. Nein, danke. Willst du einen Apfelsaft, Fritz? Jawohl. Dengan semua godaan yang datang, Honka yang sudah bertekad untuk hidup lebih baik dan memulai hidup barunya dengan pola hidup yang sehat, yang terlihat hal itu saat sarapan pagi, ia hanya memakan roti dan teh hangat saja. Dimana saat Honka bekerja dan sedang berjaga, Honka kedatangan Teteh Helga yang berniat curhat mengenai kehidupan rumah tangganya yang sembari membawa sebotol minuman, dimana ia berkata bahwa rumah tangganya tak seharmonis kelihatannya akibat suami yang sudah lama menganggur dan mereka hidup hanya mengandalkan gaji Helga seorang. Soll ich dir Geld leihen? Nein. Willst du nichts trinken? Honka yang sudah kembali ke setelan pabrik diajak minum kembali oleh Helga dan kini Honka tidak menolak dan pada saat suami Helga pergi untuk membeli makanan, Honka yang sudah sange pun dengan susuruntulnya langsung ngagabruk Helga dan berniat memperkosanya, namun Helga berhasil melarikan diri. Alhasil Honka pun kembali ke bar Hans Globe setelah sekian purnama vakum di mana ia menyombongkan dirinya yang telah mendapat pekerjaan baru dan berkata ia sekarang mempunyai pacar baru bernama Helga Denningsen. Ich habe auch eine neue Freundin.
Helga, dann nehmen Sie eine Hälfte. Und auf mich? Das ist mal eine Ansage. Pada saat itu muncullah barang baru beraromakan produk lama yang kali ini bukan Honka yang memaksa, melainkan si wanita, dan tak banyak pikir Honka pun membawa si wanita ke apartemennya. Setelah sekian lama Honka tidak memanaskan si Johnny-nya, yang alhasil si Johnny-nya pun susah berdiri alias tidak mau celegeng, di mana si wanita yang menertawakan Johnny Honka pun dihajar sampai berdarah-darah dan babak belur. Berbeda dengan wanita yang sebelumnya di bawah Honka, yang kali ini ia nekat mengolesi si Johnny Honka dengan mayones, sehingga Honka pun jejeretean yang pastinya merasa panas. Dan tak hanya sampai situ, si wanita pun menendang si Johnny Honka sampai ngejungkel dan tak berdaya. Seperti kita ketahui, jika dalam pengaruh alkohol kebrutalannya akan bangkit, ditambah si Johnny-nya panas, sehingga si wanita itu pun harus tewas di tangan Honka dengan cara dicekik dan diakhiri dengan dipek-pek di bagian kepala menggunakan botol minuman. Dikira Honka akan sedikit menjinak, setelah beberapa lama tidak minum, ia malah semakin brutal dan nekat. Setelah kembali minum alkohol, yang kini Honka tindak pandang bulu, terlihat ia sedang mendekati seorang gelandangan yang sedang makan makanan sisa pun diembat juga dan dibawanya ke apartemen. Honka yang sudah kepalang sange pun mengeksekusi si wanita gembel itu, namun ia terus berbicara hingga Honka pun kehilangan selera untuk mengopinya, hingga sudah dipastikan ia akan tewas. Yang kali ini Honka membunuhnya dengan sebuah gunting yang ditikamkan ke lehernya. Sekarang total korban Honka berjumlah 4 orang. Bisa kalian bayangkan betapa busuknya kamar Honka sekarang? Bersamaan dengan itu, penghuni yang berada di tepat di bawah kamar Honka sedang mengadakan makan bersama, hingga seorang gadis yang sedang makan sup pun menemukan seonggok bilatung dalam mangkuknya yang berjatuhan dari atap kamarnya. Beralih ke bar Hands Club, yang terlihat di situ ada Willy yang membawa Petra, berniat menyombongkan bahwa bar ini adalah tempat biasanya nongkrong, yang faktanya Willy hanya sekali ke Hands Club, itu juga memesan soda. Bersamaan dengan mereka datang, ternyata ada Honka yang dalam paribahasa pucuk dicinta Petra pun tiba, di mana Willy kebelat wewes meninggalkan Petra seorang diri. Yang pada saat itu Honka berniat menghampiri Petra, namun Honka kecolongan, di mana ada seorang tamu yang menghampirinya terlebih dahulu. Merasa risih, Petra pun memilih untuk keluar dari dalam bar dan berniat pulang, yang tanpa ia sadari Honka mengikutinya dari belakang seakan diberikan jalan yang mulus. Ketika Petra pulang melewati jalan yang poek dan sepi, namun niat Honka untuk mengopi Petra pun harus kandas, di mana terjadi sebuah kebakaran yang ternyata itu berasal dari apartemen tempat Honka tinggal. Hingga saat api padam dan petugas pemadam kebakaran memeriksa untuk memastikan tidak ada korban jiwa pun menemukan hal yang di luar nurul, di mana Honka yang takut ketahuan atas apa yang sudah ia sembunyikan di dalam kamarnya berniat melarikan diri, namun Pak Pol dengan cekatan langsung menahannya, dan kini Honka akan mendapatkan hukuman setimpal atas apa yang ia perbuat. Film pun tamat. Film ini diangkat dari kisah nyata yang pastinya tidak akan jauh beda semua adegannya, dan ini wajah Fritz Honka dan semua para korbannya, dan tempat yang Honka datangi termasuk apartemennya yang uyuhan bisa tinggal di tempat seperti itu. Dalam pengakuan Honka seharusnya bisa menjebloskannya ke penjara, namun pengacara Honka berpendapatan bahwa Honka tidak waras secara hukum. Yang usut punya usut, ia mengaku telah disuruh oleh pembunuh berantai legendaris yaitu Jack the Ripper. Saya si Boy undur diri, salam rokok kopai. Au.